Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Berdasarkan banyaknya permintaan dari para penonton, kami persembahkan reviewnya. Ini adalah Toyota Rush dan Daihatsu Terios yang facelift. Mungkin mobil-mobil ini adalah mobil yang Anda inginkan apabila Anda baru saja berkeluarga dan uang angpau kawinan bisa menjadi DP dan gaji Anda cukup untuk cicilannya. Karena Anda ingin mobil yang tinggi, yang kayaknya bisa ngelewatin banjir dan terlihat besar. Karena Anda ingin punya anak banyak, karena kursinya banyak. Karena ini adalah mobil Jepang yang reliable. Karena ini adalah Toyota Group yang dikenal reliable. Sebenarnya di balik penjelasan tentang reliable-nya mobil ini, karena begitu basicnya mobil ini, menurut kami mobil ini tidak spesial, semuanya serba basic. Mobil ini diperkenalkan di bumi tahun 2007 dan bahkan pada saat itu mobil ini sangat basic. Karena sebenarnya mobil ini adalah Avanza atau Xenia yang disuntik sehingga menjadi besar. Karena memakai platform yang sama. Seperti halnya pada Avanza dan Xenia dan mobil-mobil sejenisnya, bodinya seperti kaleng kerupuk yang mudah ringsek. Anda pasti mengkhawatirkan tentang safety-nya. Kebetulan di Eropa sudah dites. Mari kita saksikan. Bayangkan kalau itu adalah Anda dan istri Anda dan anak Anda yang berada di belakang. Apabila Anda mengemudikan kendaraan, Anda memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab kepada penumpang yang Anda bawa. Dan juga kepada pengguna jalan yang lain. Selalu utamakan keselamatan. Selalu pakai seatbelt di mana Anda duduk. Selalu gunakan child seat yang proper untuk anak Anda. Setelah kami analisa hasil pengetesan ini, mobil ini hasilnya lumayan, tidak terlalu jelek. Tapi untuk versi Indonesia, wheelbase-nya lebih panjang dan lebih berat. Mungkin hasilnya tidak sebagus pengetesan ini. Apabila Anda pejalan kaki dan tiba-tiba ada Rush atau Terios mau menabrak Anda, bagian tengah inilah yang paling aman untuk Anda. Rush dan Terios adalah sebenarnya generasi kedua. Generasi pertamanya mobilnya seperti ini, namun untuk di Indonesia dipanjangkan sedikit, yang kemudian kita kenal sebagai Daihatsu Taruna. Untuk generasi kedua, Toyota kelihatannya juga mau jualan, sehingga jadilah Toyota Rush. Daihatsu untuk menghindari kekacauan di Indonesia, maka untuk Indonesia dinamakan Terios. Kenapa bisa bikin kacau? Karena di Jepang dan di beberapa negara lainnya namanya Daihatsu bego. Anda bisa bayangkan kacaunya. Setiap menyebut nama ini seperti ngatain orang. Sedikit salah kata maka terjadi perkelahian. Tingkat pengangguran semakin tinggi. Naiknya tingkat perceraian. Banyak anak durhaka, terputus tali silaturahmi, perang saudara, dan banyak hal buruk lainnya. Itu bisa berdampak pada tingkat inflasi siapapun presidennya. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon berkenan untuk hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Untuk Anda penonton yang terhormat yang belum subscribe, mohon di-subscribe. Dengan mensubscribe channel Motomobi, berarti Anda mendukung kami terus untuk membuat video dan juga Anda akan membuat kami bahagia. Untuk menghindari Anda ketiduran nonton video ini, kami tidak akan menceritakan apa-apa saja perbedaan antara Rush dan Terios yang facelift dan yang sebelum facelift. Yang pasti ATPM akan membuat sebisa mungkin agar terlihat seperti mobil yang ganti model. Masih sangat terasa betapa basicnya mobil ini. Lihatlah pengontrolan AC itu. Untuk head unit yang Toyota Rush,
Sama seperti Toyota yang lain, terasa agak murah. Untuk kelas Toyota Rush, head unit ini sebenarnya pas, tapi sangat tidak pas kalau head unit ini dipasang di Toyota Alphard. Toyota dengan embel-embel TRD Sportivo, maksud kami TRD Sportivo, agar Anda merasa mobil ini lebih sporty dan kencang dan mentipu diri Anda sendiri. Maksudnya mentipu diri Anda sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, Rush dan Terios untuk market Indonesia agak lebih panjang dan yang pasti lebih berat. Untuk Daihatsu dapat 3 row dan untuk Toyota hanya dapat 2 row kecuali yang limited. Bisa juga untuk yang non-limited dikasih row ketiga tambah uang sedikit. Berhubung ini adalah mobil yang sama, kami tes yang lama. Duduk belakangnya sempit. Ini adalah jarak dengkul di belakang posisi nyetir Om Mobi dan tidak lebar. Dan headroomnya sebenarnya lumayan cukup. Tapi tempat duduk itu rasanya sangat tidak enak. Rasanya murah. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya itu seperti duduk di kursi meja makan. Dan yang ini seperti duduk di bangku warteg. Tapi orang sebesar Om Mobi cukup untuk duduk di row ketiga. Kalau tidak ada kursi di row ketiga, Anda bisa duduki juga dan sepertinya lebih nyaman. Bermesin depan 1500 cc dikombinasikan dengan gearbox otomatis 4 speed yang disambung ke gardan belakang melalui kopel, kemudian baru ke ban, yang merupakan kombinasi dari teknologi zaman batu dibanding dengan lawan-lawannya. Front engine dan rear wheel drive memang ada kekurangan banyak di efisiensi, tapi punya kelebihan, bisa drifting. Tapi jangan coba-coba drift mobil ini, percuma, tidak akan berhasil karena tenaganya sangat kurang. Kemudian suspensinya. Suspensi mobil ini tergolong sangat limbung apabila di kecepatan tinggi, tapi bagusnya untuk mencapai kecepatan tinggi agak susah. Mesinnya tidak enak, suspensinya tidak enak, interiornya jelek, terasa murahan. Lalu apa yang bagus dari mobil ini? Mungkin semua dibuat murah-murah, yang cenderung murahan agar mobil ini murah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Tapi harga mobil ini tidak murah, sudah sangat mendekati lawan-lawannya yang tidak bisa sama sekali dibilang murahan. Lalu kenapa mobil ini harganya begitu mahal? Mungkin orang membeli mobil ini karena kursinya bisa banyak. Oh tidak, orang membeli mobil ini karena brand name Toyota dan Daihatsu yang begitu kuat di kelas ini. Karena kekuatan brand name itu sehingga membuat resale value-nya sedikit lebih baik daripada lawan-lawannya. Overall, menurut kami mobil ini murahan. Kami sangat merekomendasikan untuk beli lawan-lawannya mobil ini. Tapi kalau Anda ingin mengutamakan hanya resale value saja, ya silahkan beli mobil ini. Anda harus ingat bahwa beli mobil untuk kita pakai, bukan untuk dijual kembali. Buat apa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi apabila Anda tidak dapat menikmati mobilnya? Semua ini adalah opini pribadi saya. Saya tidak dibayar maupun terafiliasi dengan produk ini dan produk-produk yang lain. Mohon agar Anda share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton.